Selamat sore Bapak-bapak, kami dari tim UKM Aufi. Nah, kami pengen tahu tentang bagaimana nelayan berjuang di lautan lepas, lalu bagaimana kondisi perekonomian nelayan saat ini, lalu bagaimana kesulitannya mencari ikan yang katanya sudah banyak yang diambil orang gitu. Nah, tetapi sebelum itu mohon diperkenalkan dulu. Saya dari Pak Suwardi. Nama Bomber, tapi nama sebenarnya Muslimin Abbas. Ya, biasa panggil Bomber dari kecil yang gemuk. Oh, bomber itu Ya. anu loh Pak. Bayinya mesin pelontar. Iya. Pak, kami kan tidak ngerti soal bagaimana mencari ikan di laut lepas. Mungkin Bapak-bapak punya pengalaman apa sih sekarang yang menjadi kesulitan utama mencari ikan di laut lepas itu? Kalau untuk kelong kalau menurut Paman itu bagaimana itu? Buat rompong kok itu bagaimana? Kalau kesulitan kita di laut itu, kalau untuk kami yang nelayan pesisir, benar kami nelayan pesisir. Iya, pesisir ya. Itu kesulitan kita kalau ada cuaca buruk, Ya. itu juga kesulitan. Terus dengan keadaan cuaca hasil kan, Oh, iya. itu memang kami kesulitan sekali. Apa bedanya nelayan pesisir dengan nelayan yang lain, Pak? Yang lain, Enggak kan Bapak kan tadi mengatakan nelayan pesisir. ya, Apakah ada sebutan nelayan lain, misalnya nelayan lepas pantai, lepas lautan apa? kalau nelayan itu perbedaannya, kalau nelayan laut lepas apa di lautan itu, nah itu perbedaannya mereka harus punya rompong, yang Iya, punya iya. bukat, yang ini kalau kami kan nelayan pesisir cuma di air dangkal. Oh, nelayan pesisir. Iya, iya. Karena kita ini kan pakai jangkar, Pakai jangkar. pakai jangkar. Iya. jadi tiap hari itu kita pergi ke laut itu pakai jangkar malam, pagi balik. Malam mulai berangkat jam berapa? Itu tergantung, kadang kita paling jam 3, jam 4 sore sampai kadang jam 5. Kejauhan ke tengahnya ke lautnya berapa mil, Pak? Kalau mil, kalau kita di sini kalau hitung mil itu kan dari daratan yang terdekat, Oh, gitu. karena tidak sampai 1 mil. Tidak satu. Ya, kalau misalkan namanya mil kan hitungnya dari daratan yang terdekat. Lalu bagaimana perolehan tangkap sekarang seperti apa, Pak? Kalau dalam ini tahun menurun sekali. Menurut karena faktor apa? Kurang tahu Pak Alam ini. Kita juga tidak tahu. Kalaupun macam sekarang kalau untuk di macam barang-barang macam tangkap tertangkap, kalau tangkap yang dilarang Iya. hampir sudah kurang. Bapak pengen nggak mengembangkan hasil tangkapannya itu, pengen mengembangkan nggak, Pak? Kalau pengen mengembangkan misalnya, apa yang harus Bapak perlukan? Memang harus begini kembang. Berkembang ya. Iya. Lalu kesulitannya apa, Pak? Kesulitannya ya di alat tangkap. Di alat tangkap. Bukan soal modal. Ya persoalan modal Itu juga juga, modal. Kan Bapak anggota koperasi. Iya. Lalu bagaimana Bapak memanfaatkan keanggotaan koperasi untuk memperoleh modal, Pak? Kalau untuk saya itu sudah berapa kali ambil di Iya. koperasi. Maksudnya memang sangat membantu. Cuma kan kalau kita sudah ambil terus kita kita sudah gunakan, terus selama ini kan penghasilan semakin menurun. Sedangkan kita kan tiap bulan harus kita angsur. Iya, iya. Iya, iya. Bapak kalau sekarang ini ngambil anggaplah itu modal dari koperasi gitu. Sampai seberapa besar sih ininya? Boleh kreditnya, boleh pinjamnya? Kita pernah sampai dengan 100. 100 juta. Karena kita belum bisa berani ambil lebih dari itu, karena kita hasil di laut ini kita juga tidak bisa targetkan bahwa kita harus dapat sekian, kita harus bisa bulan ini kita bisa angsur sekian, tidak bisa. Oh, Karena iya, kita ini kan butuh karyawan. iya, iya. Jadi malu kita harus bagi dengan karyawan lagi. Bapak karyawannya berapa? Paling banyak 6. Bapak berapa? Sama juga. Sama. 6 juga. Iya. Paling banyak 6. Nah, bagaimana Pak membaginya perolehan Hasil. ikan hasil tangkap dengan karyawan atau bagaimana ini? Kalau kita hasilnya dari cara itu pecah bambu. Pecah Belah bambu. bambu. Pecah bambu itu? Belah bambu istilahnya dari kita punya kas keluar dulu Perongkosan. ongkosan modal, Mm-mm.
Nah, baru dibelah. dibelah dua. Bagi dua. Bagi Bagi dua. dua. Jadi yang bagi punya dua. barang Ya, bagi dua. satu, yang untuk ABK-nya, untuk karyawan itu satu. Jadi ABK jumlahnya 6, dari sebagian itu dibagi mereka 6 Iya, gitu enam, ya? Iya, begitu, Pak. Oh, kalau satu kali operasi itu bisa menghasilkan berapa banyak ikan, Pak, tangkapannya, Pak? Untuk penghasilan di laut ini kita tidak Tidak bisa- tahu ini. Tapi tidak bisa paling tidak beruntung lah. tentu. Kalau paling tidak beruntung, kadang untuk sehari tidak dapat. Tidak dapat sehari. Ya. Iya. Padahal kan harus mengeluarkan bensin kan, bahan bakar Iya, kan, begitu, Pak. Dalam sehari itu kurang lebih 200-an ribu. satu kali operasi. Satu Satu kali operasi. Kan Itu sudah paling dekat-dekat sedikit. saja. Paling sedikit. Kalau kita sana kan sampai kan lari sampai ke, kalau di sini Ke tidak ada, kita sana. lari ke bagian daerah ke utara sana, Leo. sampai ke Maukaro, kadang sampai ke Nah, itu Mbayu. banyak itu. Main juta itu. Oh, Itu kalau kita hitung per bulannya sekitar 6 jutaan. per bulan. Iya, per bulan. Untuk biaya operasional. Iya. Kalau per harinya kurang lebih 200 itu paling kecil. Oh, paling kecil ya. Nah, kalau begitu kan kesulitan ini kan kesulitan tangkap juga. Iya. Lalu kesulitan bahan bakar enggak kan? Tidak ada. Pak, kalau alat tangkapnya sendiri Bapak sebenarnya ingin seperti apa sih? Alat tangkapnya kalau kita nih pengalamannya kita cuma yang seperti yang sekarang yang kita gunakan. Kalau untuk yang lebih canggih lagi kita Belum. Belum. Pak. Belum. Kenapa tidak mencoba untuk mencari alat tangkap yang lebih menghasilkan gitu? Kenapa, Pak? ya karena kita belum pahamnya untuk Oh, belum paham. Ya, belum paham Belum semua itu. paham. Ya. Belum. Oh, belum paham. karena kita di sini kan kurang yang dari dinas kan kurang ada kasih kita apa Penyuluhan. penyuluhan apa Penyuluhan kan begitu. kurang jadi hampir tidak pernah sih sebenarnya. Oh, jadi ini benar-benar tradisional ya? Iya, tradisi. Iya. Bapak mohon maaf, kalau keluarga Bapak putranya berapa, lalu sekarang kondisi putra-putri dalam hal pendidikan bagaimana? Silakan, Ya, Pak. lumayan juga. Putranya berapa? Saya putri, Pak. Oh, putri Iya. berapa? 3. 3, sekolahnya sekarang? Satu sudah kuliah, yang satu masih sekolah SMP, yang anak pertama sudah ada suami. Oh, sudah ada suami, Iya, kuliah, tapi- sama iya. suami Bapak Saya putri satu, putra satu. sudah kuliah? Yang putri sudah kuliah tapi sekarang sudah menikah. Oh, Terus yang putra sekarang SMA. SMA. Bapak, kalau ini kan sebagai apa namanya, kegiatan kewirausahaan ya. Bapak sebenarnya menjadi nelayan itu bagaimana sih, bisa diceritakan? Ceritakan ini sulit juga nelayan ini. Bagaimana? Sulit gampang ini nelayan. Kalau kita begitu kita dapat hasil, wih, nikmatnya bukan main, Pak. Oke. Tapi kalau tidak ada hasil juga sampai pagi kita tidak tidur. Terus Bapak nanti juga boleh menceritakan pengalaman kan, walaupun sama-sama di laut mungkin ada beda-beda. Iya, dikit beda-beda, gitu. Pak. Nah, Terus Kalau pengalaman saya dari kecil saya jadi nelayan ini, ya susah senangnya itu. Ya kalau yang senangnya tadi seperti itu. iya. Kalau susahnya itu saat ini kita betul-betul tidak ada. Bapak pernah nggak, tadi kan pernah semalaman nggak dapat ya? Iya. Pernah nggak mendapat tangkapan yang luar biasa gitu, pernah nggak? Alhamdulillah itu sering sekali. Sering ya? Iya. Kalau mendapat penghasilan tangkapan yang luar biasa tuh sampai berapa kuintal misalnya, atau ton mungkin? Kalau kita kebanyakan kan jual mentah dengan jual hidup. Jual mentah sama Nah, jual saya hidup. jual langsung di laut, kapal Itu seperti kapal itu, Pak. yang Kapal besar. mancing cakalang tuh, Iya. pon island itu yang Itu kan ambil. umpan hidup. Umpan hidup. Oh. Dicedok dengan diember dengan sekalian dengan air. Lalu itu dijual ke situ. Ya, Dia mereka jual yang ke ambil. situ, mereka yang beli. Kalau yang ke darat ini yang kita jual mentah. Jual Dia mentah. tidak pakai timbang, jadi ukur pakai keranjang. Ada keranjang. Oh, jadi Bapak kalau menjual yang ikan hidup ke perahu yang lebih Kapal besar itu. dong? Yang mancing cakalang. Itu kita agak untung sedikit, Pak. Oh, malah lebih untung. Nah, dan dia Belahan tidak itu. capek. Tidak capek. Oh. Sendiri yang rauh dengan air. Lah, membawanya ke sana Bapak? Mereka sandar langsung. Mereka sandar langsung Oh, di di belakang seperti itu. Oh, Sandarnya di sandar belakang. oh begini Iya, ya. Pak. Oh. Lah, perahunya Bapak mana? Perahunya Bapak mana?
Ini sekarang semua di tok sini. Oh, Saya dok punya di itu. Perahunya Bapak Kalau berapa? Pak, saya punya satu. Kalau Bapak berapa? Saya punya 2 tapi sudah 1 jual. Sekarang ada beli lagi 1 ya, tapi belum kerja. Itu yang Oh, Iya. itu. Iya, iya. masih modalnya masih kurang, modal kurang. belum cukup. Oh. Jadi masih cari-cari modal mau kerja. Untuk Pak sekali melaut itu kan membutuhkan sekian jam gitu ya. Iya. Anak apa ABK-nya berapa orang sih? 6. 6 sama juragan. 6 sama juragan. Iya. Bapak kan menjadi juragan Iya. ya. 6 sama juragan. Aduh, apa ya kalau seperti laut begini ini kan sebenarnya kan kita kan mestinya harus menjadi kaya kan. Terus kesulitan-kesulitan yang paling utama itu kan di kedalaman berapa gitu perahu Bapak nggak nyampe, Ya. Nggak sampai dia punya jangkar. nggak sampai punya jangkar ya. Iya. Jangkarnya harus berapa meter sih itu supaya nyampe Pak? Air dalam itu Pak, Itu ribuan meter. ribuan meter. Ribuan meter, Sedangkan Iya. kita punya kemampuan paling 100-an. 100 meter. Iya. Jangkarnya itu ya. Ya, Iya. karena mau putar naiknya ini juga berat. Berat Jangkarnya juga. itu Ini tenaga hampir 100 manusia ini. kiloan. Pak. Jadi kalau diputar itu ya lumayan juga kecapean. Capek. Nah, Bapak nggak punya satu keinginan misalnya mempunyai alat tangkap yang lebih baik, lalu kapal juga yang lebih besar gitu, lalu mengajukan kredit ke koperasi gitu. kepingin juga Pak, kepingin juga seperti itu, punya barang besar juga begitu Pak, kepingin juga. Bagaimana mengawali tentang kegiatan Bapak sebagai nelayan tadi memang disampaikan mulai kecil sih, tetapi kecilnya itu seperti apa, lalu Bapak juga begitu Pak. Lalu nanti apa yang Bapak harapkan kepada koperasi ini untuk mengembangkan usaha Bapak? Kalau saya dari sebelum sekolah sih, sebelum masuk SD sudah ikut-ikut orang tua melaut sampai sekolah. SD tidak tamat karena sering melaut dengan orang tua. Setelah itu saya mulai ikut orang lagi, tidak ikut orang tua, ikut yang belajar yang lebih bagus. Kalau saya ini dari kecil orang tua sudah tinggalkan saya ikut-ikut nelayan di Kupang, tapi itu hari saya ikut takut-takut di laut. Setelah masuk di Flores ini baru saya punya barang sendiri, berani juga. Kepaksa harus berani. Ya, harus berani karena sudah ada Tanggung jawab. istri, tanggung jawab sudah ada. Oh, jadi dipaksa untuk berani karena punya istri. Iya. Harus menghidupin anak orang Iya gitu itu ya. sudah Pak. Ya. Oke. Lalu yang Bapak harapkan dari koperasi sekarang yang paling real itu untuk mengembangkan kegiatan Bapak itu apa sebenarnya? Yang paling real itu. Kalau misalnya modal harus modal berapa? Kalau modal ini kita ini kalau butuh yang lebih bagus modal sih memang minta modal besar. Ya. Cuma karena kita juga berpikir kalau kita mintanya modal besar, ikannya kembalinya. Kembalinya. Nah, Jadi Karena ada jangan sampai ketakutan kita sendiri. tidak bisa Iya. bisa kasih kembali, nanti kita sudah cacat nama. cacat nama. Jangan Jadi kita penghasil di laut ini kan begitu-begitu saja. Kadang rezeki, kalau memang rezeki ya rezeki. Kalau Rezeki. memang lagi hasilnya lagi menurun ya kita mau makan saja setengah mati. setengah mati. Bapak sebenarnya menjadi anggota koperasi Pintu Air, Iya, iya. Kopdit Pintu Air itu tertarik mulai kapan? Lalu bagaimana bisa tertarik? Sudah lama itu, sudah puluhan tahun itu. Sudah Iya. lama ya. Sudah lama Pak. Dulu siapa yang mempengaruhi menjadi anggota Pak? Jadi, Tidak ada yang pengaruh. Tidak ada yang pengaruh juga Hanya kita Pak. cuma senangnya karena ya koperasi bisa Langsung kita, dicairkan itu Pak. Itu yang di situ yang kita senang itu. simpan pinjam toh Simpan Iya. pinjam. bisa kasih kita modal untuk usaha. Di situ kita tertarik. Begitu kita minta langsung dikasih. Jadi di situ yang kita enak di sini nelayan. Oh jadi kemudahan itu Ya, ya? kemudahannya itu. Bapak punya tabungan berapa banyak di koperasi? Saya punya tabungan lumayan juga tabungan di 100 juta sudah ada tidak ya? sampai Pak. Saya mau menghitung kekayaan orang soalnya. 100 juta
kalau kita simpanan 100 juta kita mau ambil 1 M sudah bisa Pak. Iya. Oh. Stiker mungkin ada Hanya 30 kita punya- 40 ya, Pak. 30-40 juta. Iya. 30-40 juta berarti 70 ya Pak? Iya. 30-40 kan 70 kan? Ah, Bapak berapa? Belas, Belasan? belas. Baru sebelasan. Berarti bisa pinjam 50 jutaan ya? Ya sudah bisa. Bapak minjem terbanyak dari pintu air berapa banyak? Yang terakhir ini sudah berapa tahun misalnya sudah lunas. Oh lunas. Lunas pinjam lagi? Belum. Belum pinjam lagi. Pak, sebenarnya ikan yang paling mudah ditangkap itu ikan apa? Lalu harga yang paling baik untuk dijual itu ikan apa Pak? Kalau kita cari cuma tangkapnya cuma ikan teri. Oh cuma ikan teri? Ikan teri. Iya, ikan Khusus teri. ikan teri sih. Oh khusus ya? Iya. Kalau misalnya ada ikan yang lebih gede dilepas lagi? Tidak, kita Saya kalau ngambil yang Oh. tetap kita ambil. Mm-mm. Kalau yang penting masuk di dalam pukat kita ambil. Tapi yang kita punya tujuan mencarinya itu yang ikan teri. ikan aras. Oh, itu tujuannya ikan teri ya? Iya, ikan teri. Yang Jadi ikan ada halus. pilihan-pilihan ya? Iya. Faktor apa kalau pilihannya ikan teri? Memang kita punya alat tangkap itu yang ikan teri. Oh, jadi alat tangkap ikan teri. Iya, ya? ikan teri. Tadi Pak, kalau musim gelap Iya. kan banyak ikan Iya, bisa banyak. tangkap. Kalau musim purnama nggak bisa ketangkap. bisa. Nah, musim gelap itu berapa hari sih dalam satu bulan? Kalau kita biasanya 21 hari sudah paling Iya, lama. 21 hari Paling mencari. lama. Itu kalau full. Full gelap. Iya. Full gelap. Dari Sebenarnya- purnama, itu bukan sampai dari awal turun sampai purnama. 21 paling awal, paling full sudah. Oh iya ya. Kalau misalnya ada hujan itu ada pengaruh nggak Pak tangkap ikan? Kalau kita sudah di tengah laut, itu mau hujan mau angin, ya kita tetap bertahan. Tetap Oh, bertahan pengaruh sih saja. pengaruh, tapi kita tetap bertahan. Enggak, artinya di laut itu ikan ada pengaruh nggak? Oh, tidak. Enggak ya. Malahan dia bermain saja di laut. Dia kalau Lebih ada senang hujan, lagi. bagus lagi. Oh lebih bagus kalau Iya. hujan dia akan lebih Iya. Bapak Iya. tangkapannya lebih bagus ya. Iya. Tadi berapa kuintal yang paling banyak yang Bapak tangkap? Kalau kuintal kita karena tidak pernah pakai timbang nih, jadi Oh nggak pernah pakai Enggak, iya. timbang. Pakai timbang, pakai ember, Pak. Oh pakai ember karena. Iya. Ember besar itu Mm-mm. karena kapal-kapal itu kan rau dengan air. yang hidup tuh. Iya Ah, iya. Itu 500 per ember. 500 Sekarang kalau ya? dulu masih awal pertama saya itu masih dengan 30.000. Ya awal-awalnya ini. 30.000 sampai sekarang dengan 500.000. Sekarang 500.000 Per ember. per ember. Per ember. Iya. Jadi kalau pernah tidak dapat tangkapan, kalau yang paling banyak berapa ember semalam itu? Kalau rezeki bagus, tapi itu bukan tiap malam Pak. Ya. Oh, Satu Tiap kali. malam itu. Itu bisa kita dapat dengan bulan ember juga. Bulan Satu ember. kali Iya. kita putar. Bulan ember kali 500 ya? Iya. 500. Jadi juta juga ya hitungannya? Juta juga, Pak. Belasan juta juga. Itu Belasan kalau juta juga tergantung rezeki juga, Tergantung Pak. rezeki itu juga bukan tiap malam. Bukan tiap malam. Mungkin dalam satu Tapi ada suatu malam yang mendapat belasan juta. iya, Iya. belasan juta bisa. Kalau begitu mengakumulasikannya dalam satu bulan karena 21 hari itu kan hari gelap, Iya, iya. malam gelap. Jadi kalau satu bulan bisa berapa juta Pak? Misalnya Paling banyak kita 30. 30 juta. 30 Itu sudah juta. paling banyak. Oh 30 juta dalam satu bulan. Iya. Sehari rata-rata sejuta ya. Iya. Tadi untuk bahan bakar sehari 200. Iya, 200. Bahan bakar dengan kita punya makan, minum, sama rokok. Itu kalau kita yang mencari dekat-dekat sini. Dekat sini Kita kalau 200-an kurang lebih. keluar jauh lebih Lebih banyak banyak lagi. Bapak paling jauh berapa kembali lagi? Berapa jauh paling jauh berapa mil? Paling jauh Kalau kita hitung jaraknya sih Kalau ratusan mil juga. oh ratusan mil Iya, juga ya. sampai daerah Nagakeo itu. nah ke sana tuh, Pak, Hmm. Bapak Nagakeo itu jauh ya? jauh. Bapak pernah berlayar apa namanya yang paling jauh itu Nagakeo itu? Iya. Iya. Belum pernah lebih dari itu? Saya sampai pernah Larantuka. Pernah sampai Larantuka? Larantuka sudah beberapa kali sering. Nah kalau misalnya itu berapa hari kalau sampai Larantuka? Kalau Larantuka itu kita bukan lagi hitung per hari, kita hitung bulan. Itu bulan ya? Ya, kadang kalau di sana hasil bagus ya 2 bulan, 1 bulan kita balik.
Lalu menjualnya tetap saja ada kapal yang Ya, dekat. tetap Ada kapal yang mendekat ya. Iya. Dia mendekat. Oh. Bagaimana kodenya kapal mendekat itu Pak? Dari jauh? ada senter, Ya, Oh, ada ada. senter, kadang kita main lampu sih main lampu saja. malam. Kadang-kadang sekarang zaman HP ya tinggal ambil nomor telepon. Jadi kodenya kalau anu pakai lampu. Iya, lampu Ya, saja Pak. kadang senter. Itu kode bahwa Mati hidup, mati bapak-bapak hidup. ada ini. Ya, ada ikan. Ada Ada ikan. ikan, iya. Kita sudah Oh iya. Mereka yang mendekat ya. Iya. Kita mendekat. Kalau misalnya ini menghitung bulan gitu, berapa kali ada kapal yang besar yang mendekat Pak untuk ngambil ini tangkapan Bapak itu? Ya, tergantung dari hasil tadi. Kalau kita ada rezeki, ya tiap malam. Dalam satu malam itu kadang kita kan bisa kadang putarnya sampai 3 kali, 4 kali. 4 kali lah mereka sandar. 4 kali. Oh, bisa 4 kali sandar. Iya. Bukan. Sandar mendekat Iya, kapal itu ya. 4 kali putar. 4 kali putar. Kalau 5 kali Iya. putar, 5 kali juga mereka sandar. Oh. Tergantung ada rezeki saja. Ya kalau tidak ada rezeki ya kita tidak sandar. Pak, kesini Pak. Kita coba. Bapak kan, Bapak ketua komite ya. Iya, iya. Ketua komite ini ada kebutuhan dari anggota yang perlu ada pendampingan ilmu untuk bagaimana bisa menghasilkan tangkapan yang lebih besar. Antara lain mungkin ya fasilitas, mungkin pendampingan yang lain gitu. Bapak mungkin bisa memberikan penjelasan upaya apa yang telah dilakukan koperasi pendekatannya kepada dinas perhubungan, dinas kelautan. Jadi selama ini Pak, kita di sini kan itu perlu pendekatan itu kita itu harus di cabang di sana, nanti kita dekati cabang, jadi mereka di sana berdekati dari dinas kelautan supaya ada pendampingan antara nelayan-nelayan yang ada di sini. Nah selama ini kan belum pernah terjadi pendekatan antara nelayan-nelayan itu ada dinas kelautan itu belum Ya. Makanya ada usulan dari anggota ini, mereka ini, dan kita juga harus sampaikan kepada atasan kami di atas, baru dari atasan itu instruksikan kepada ketua-ketua yang komite atau yang berwenang untuk dekati dengan dinas kelautan. Oke. Dan itu memang sangat dibutuhkan Pak. Iya. Teman-teman ini kan sekarang jumlah anggota KSP Pintu Air, Kopdit Pintu Air itu yang nelayan berapa banyak Pak? Oh, kalau di sini ada, kalau di Magepanda punya ada 30-an. 30-an. Di Magepanda ini. Artinya untuk mendampingi minimal dari dinas kelautan kan 30 orang itu kan sudah sangat potensial gitu. Iya. Nah, Bapak mungkin kira-kira nih ini kan ada permintaan, kira-kira Bapak kapan mulai bergerak untuk untuk mencari fasilitasi tadi, mungkin ya pendampingan, mungkin biaya lain yang dibutuhkan, fasilitas lain lah. Itu kapan kira-kira Pak? Ini begini Pak, ini juga kita belum jelas, nanti kita kan sudah ini hari anggota sudah ada punya ajukan bahwa harus ada pendampingan, dan sekarang juga kita mungkin besok atau lusa kita dekat mereka di ketua di sana cabang. Kita melanjutkan tadi ada teman-teman untuk cabang pusat menjadi jembatan teman-teman di laut itu perlu ada pendampingan. Lalu apa kira-kira yang akan dilakukan oleh cabang, oleh pusat dengan kerjasama dengan dinas kelautan Pak? Silakan. Ya, kami dari Koperasi Pintu Air ketika mendengar keluhan anggota kami, dalam hal ini nelayan, dengan keluhan mereka seperti ini, tentu kami akan membicarakan itu bersama-sama. Bukan kami dari cabang dan cabang pembantu, bukan, tetapi harus pendekatannya dengan pengurus pusat untuk membicarakan lebih lanjut tentang keluhan ini, sehingga keputusan yang bisa diambil adalah dari kantor pusat atau pengurus pusat. Untuk selanjutnya follow up-nya adalah buat pendekatan ke dinas perikanan, seperti itu. Nah, jadi untuk menjawab lebih tepatnya bahwa sampai dengan solusi yang bisa diambil kemudian hari khusus untuk para nelayan, itu
keputusannya tetap pada pengurus Pusat. pusat, ya. Karena memang pasti pengurus pusat akan menanggapi itu, karena memang Koperasi Pintu Air itu kan mau merangkul 4 elemen yang disebut dengan NTTB itu, nelayan, tani, ternak, dan buruh itu. Sehingga salah satu elemen sebagai nelayan ini tentu akan mendapat tanggapan, dan keluhan atau saran dari anggota yang adalah nelayan itu akan kami teruskan, akan kami sampaikan. Pak, pendampingan yang paling sangat dibutuhkan itu pendampingan tentang apa, Pak? Apakah teknik menangkap, apakah pendampingan manajemen, atau pendampingan apa? Kita butuh itu ya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ternyata butuhnya banyak Karena ya. kan mungkin kita kan kepingin yang mungkin yang lebih bagus, karena kita belum apa itu sih, belum tahu. Belum tahu. Yang kita tahu kan cuma yang sekarang yang kita alami, Yang alami sekarang ini Jadi hari-hari. benar-benar tradisional ya. Iya, Pak. Benar-benar